Aroma obat mahal bercampur dengan wangi, elegan parfum kelas atas memenuhi ruang VIP rumah sakit itu, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan, namun justru terasa menyesakkan. Cahaya lampu putih yang terlalu terang memantul pada lantai marmer, membuat ruangan terlihat sangat mewah, hampir seperti hotel bintang 5, bukan tempat orang berjuang untuk hidup. Namun, di tengah semua kemewahan itu, ada seorang anak kecil yang hidup di dunia yang sunyi dan gelap. Kiara, gadis berusia 10 tahun, duduk di ranjang rumah sakit dengan tubuh mungil yang tampak semakin rapuh. Rambut hitamnya yang halus tergerai, tapi mata kecilnya kosong, redup, seperti cahaya yang dulu pernah bersinar di dalam dirinya, telah padam sejak kecelakaan itu merenggut pita suaranya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu huruf pun yang keluar. Hanya keheningan. Keheningan yang menusuk. Di samping ranjang itu berdiri seorang wanita cantik bernama Rizka Komala. Usianya baru 30 tahun. Namun, kecantikannya begitu memikat. Kulitnya putih bening seperti porselen, rambut panjangnya terikat kuda rapi, dan gaun kuning elegan membalut tubuhnya dengan sempurna. Dari luar, ia tampak kuat, tampak sempurna, tampak seperti ratu yang tidak pernah kalah. Tapi di balik itu semua, hatinya remuk, penuh ketakutan dan amarah yang ia sembunyikan dengan kesombongan. Dokter menghela napas pelan sambil menurunkan kacamata medisnya. "Maaf Bu Rizka, tidak ada perkembangan. Semua metode sudah dicoba." Rizka memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Bagaimana bisa tidak ada perubahan? Kalian dokter terbaik, tapi jawabannya selalu sama. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa." Perawat di samping dokter hanya menunduk, takut bicara. Kiara menatap ibunya, mencoba menyentuh tangannya, tapi Rizka terlalu tenggelam dalam rasa frustasinya. Dan saat itu juga, brak! Pintu ruang VIP terbuka keras. Semua orang tersentak. Seorang pria masuk. Penampilannya seperti menodai kemewahan ruangan itu. Bajunya coklat pudar, celana hitamnya kusam, rambut tak teratur, wajah lelah. Dan di tangannya sebuah botol kaca kecil berisi cairan hijau pekat yang tampak aneh. Dokter berbisik dengan nada jijik. "Pengemis dari mana ini? Kenapa bisa masuk ruang VIP?" Perawat menutup hidung halusnya dengan cepat. Namun pria itu berjalan lurus, tanpa ragu, tanpa takut. Langkahnya mantap. Matanya tidak memandang siapapun kecuali satu orang, Kiara. Ia berhenti hanya 1 meter dari Rizka. Dan dengan suara pelan, tenang, namun terasa memiliki keyakinan yang aneh, ia berkata, "Saya datang untuk membantu putri Anda. Saya bisa membuatnya bicara lagi." Rizka terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Tawa keras, sinis, penuh penghinaan. "Kau? Dengan baju lusuhmu, dengan ramuan kampungmu, kau pikir aku akan percaya?" Ia mendekat, menunjuk wajah pria itu. "Dengar baik-baik orang miskin. Kalau ramuan konyolmu itu benar-benar bisa membuat Kiara bicara lagi, apapun yang kau minta akan kuberikan." Dokter terkejut. Perawat menahan napas dan Rizka menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Bahkan kalau kau ingin aku menjadi istrimu, akan kuberikan." Pria itu, Kendewu, tidak gentar. Ia hanya menatap Rizka dengan pandangan dalam, tenang, dan misterius, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun, dan saat itu semua orang menyadari kedatangan lelaki misterius ini akan mengubah segalanya. Ruangan VIP yang sebelumnya dipenuhi suara mesin medis, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan yang menekan dada. Kata-kata Rizka barusan menggantung di udara seperti pisau yang dilemparkan ke tengah ruangan. Tajam, menusuk, dan membuat semua orang kehilangan suara. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Kendewu berdiri tegak. Tubuhnya tampak sederhana dengan pakaian lusuh dan wajah lelah yang sudah digerus kerasnya hidup. Namun, entah mengapa, saat tatapannya bertemu tatapan Rizka, ada sesuatu yang membuat wanita angkuh itu terdiam sepersekian detik. Bukan takut, tapi seperti merasa bahwa pria itu bukan sekadar orang miskin biasa. Kendewu
mengangkat sedikit botol kaca berisi cairan hijau itu, seolah menunjukkan bahwa benda kecil tersebut adalah alasan ia berada di tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Wajah para perawat berubah, campuran jijik dan penasaran. Dokter, yang biasanya paling berkuasa di ruangan itu, malah tampak kecil di hadapan keyakinan aneh yang dipancarkan pria ini. Kalau begitu, suara Kendewu terdengar pelan namun menggema, seolah memantul di setiap sudut ruangan. Izinkan saya mulai. Nada suaranya terlalu tenang, terlalu yakin, hingga membuat kulit siapapun merinding. Rizka menyilangkan tangan, dagunya terangkat seperti seseorang yang sudah siap menonton pertunjukan yang menurutnya konyol. Silakan, balasnya dengan nada mengejek. Aku ingin melihat sampai sejauh apa kau bisa mempermalukan dirimu sendiri. Perawat menatap dokter dengan panik, seolah meminta izin untuk menghentikan kegilaan ini. Tetapi dokter hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang berani melangkah menyingkirkan Kendewu. Mungkin karena Rizka telah memberikan tantangan, atau mungkin karena tatapan pria lusuh itu terlalu kuat untuk dihadapi. Kendewu bergerak mendekati Kiara. Setiap langkahnya pelan, seolah ia takut meninggalkan jejak kotor di lantai marmer mewah itu. Kiara menatapnya dengan mata membesar. Bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan. Dia tidak bisa bicara, tapi matanya berbicara cukup keras untuk membuat Kendewu menunduk sedikit dan memberikan senyum kecil yang membuat gadis kecil itu sedikit rileks. Aku tidak akan menyakitimu, bisiknya dengan suara selembut angin malam. Kemudian ia membuka tutup botol itu. Sebuah aroma kuat langsung menyebar di udara. Bukan bau busuk, bukan bau kimia, tapi aroma yang asing. Campuran herbal hutan, akar basah, dedaunan pahit, dan tanah setelah hujan pertama. Perawat langsung menutup hidung, mundur beberapa langkah. Dokter memicingkan mata, terlihat terganggu. Rizka menutup mulut dengan sapu tangan sutra. Astaga, baunya seperti tumbuhan liar busuk. Ini ramuan yang kau banggakan. Kendewu tidak menoleh. Seluruh perhatiannya hanya pada Kiara. Buka sedikit mulutmu, pintanya lembut. Kiara ragu. Ia menatap ibunya, namun Rizka tidak memberi persetujuan atau larangan. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia tidak menghentikan. Kendewu menyentuh dagu Kiara dengan sangat hati-hati. Sentuhan lembut itu membuat Rizka tersentak maju. Jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu. Suaranya meledak, membuat Kiara terkejut dan dokter menunduk ketakutan. Kendewu menurunkan tangannya perlahan, matanya tetap lembut. Saya tidak akan membahayakannya, ucapnya lirih. Izinkan saya mencoba, hanya sekali, tidak ada risiko. Rizka mendengus. Risiko? Kau tidak tahu apa-apa tentang medis. Ia hendak melanjutkan kata-katanya, tetapi Kendewu memotongnya. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang membuat ruangan langsung membeku. Tatapannya ke arah Rizka begitu dalam, terlalu tenang, terlalu kokoh, seolah ia melihat sisi dari wanita itu yang tidak pernah diketahui siapapun. Untuk pertama kalinya, Rizka kehilangan kata-kata. Keheningan yang mencekam turun kembali, menutupi ruangan. Kemudian Kendewu menaruh 2 tetes ramuan itu di ujung jarinya, lalu mengusapkannya perlahan ke bagian bawah leher Kiara, tepat di area pita suaranya. Gerakannya begitu lembut, seolah ia menyentuh sesuatu yang rapuh dan suci. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan, lalu tiba-tiba Kiara menegang. Matanya membesar, napasnya memburu, tangannya meremas selimut dengan kuat, hingga jarinya memutih. Monitor di samping ranjang berbunyi bip, bip, bip. Tapi ritmenya berbeda, ritme yang belum pernah terdengar sejak kecelakaan itu. Dokter terlonjak maju. Apa yang terjadi pada monitornya? Kiara memegang tenggorokannya. Bukan karena kesakitan, tapi karena kejutan. Air mata jatuh dari ujung matanya. Ia membuka mulut. Tidak ada suara, namun ada getaran kecil. Getaran nyata, dokter membeku, wajahnya berubah pucat. Mustahil. Rizka menatap Kiara dengan mata membesar, seluruh kesombongannya menghilang. Sayang, kamu merasakan sesuatu.
Kamu bisa merasakannya. Kiara mengangguk cepat, matanya berkilau dengan harapan pertama sejak kecelakaan itu. Kendewu tetap berdiri dengan wajah tenang, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa inilah yang akan terjadi. Dan ketika dokter kembali bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang kau lakukan padanya?" Kendewu hanya berkata pelan, "Ini baru tahap pertama." Hening kembali menyelimuti ruang VIP itu, bukan hening biasa, tetapi hening yang berat seperti kabut tebal yang menekan dada setiap orang. Cahaya lampu yang biasanya terasa hangat justru tampak terlalu terang, seolah ingin menyingkap sesuatu yang menakutkan dari balik bayangan. Rizka berdiri dekat sekali dengan ranjang Kiara. Tangannya masih gemetar setelah melihat perubahan yang mustahil itu. Ujung gaun kuningnya menyapu lantai dingin, tetapi ia tidak peduli sedikit pun. Seluruh perhatiannya tertuju pada putrinya, anak kecil yang selama berbulan-bulan hanya membuka mulut tanpa suara, kini menunjukkan gerakan yang seharusnya tak mungkin terjadi. Gerakan kecil dari tenggorokan Kiara, pergerakan yang benar-benar hidup. Dokter Andra memaksakan suaranya tetap stabil, tetapi getaran di tangannya tidak bisa disembunyikan. Itu hanya spasem otot biasa, katanya. Namun, suaranya terdengar lebih seperti seseorang yang menenangkan dirinya daripada orang lain. Perawat Silva melangkah mundur sambil memegangi mulutnya, wajahnya pucat. Tapi Rizka tidak mendengar siapapun. Ia hanya menatap putrinya yang matanya kini mulai berkilau, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Harapan yang selama ini ia pikir sudah mati. Kendewu berdiri di sisi lain ranjang dengan botol ramuan hijau yang masih terbuka di tangannya. Aromanya yang kuat, pahit, herbal, dan asing, tercium semakin tajam, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bukan aroma obat biasa, ada sesuatu yang hidup di dalamnya, atau setidaknya terasa begitu. Rizka menggerakkan kepalanya cepat menatap Kendewu. "Apa yang kau berikan pada putriku?" Suaranya tidak lagi angkuh. Kini suaranya adalah suara seorang ibu yang ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. Namun Kendewu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati Kiara, mengamati warna pipinya yang mulai memerah, kelopak matanya yang bergetar halus, dan jemari kecilnya yang bergerak seperti ingin meraih sesuatu yang tidak terlihat. Seolah ada kehidupan baru yang bangun di dalam tubuhnya. Akhirnya, Kendewu memutar botol itu sedikit, sehingga cairannya memantulkan cahaya, tampak seperti kristal hijau yang hidup. "Ramuan ini tidak bisa digunakan siapa saja," ucapnya pelan. Dokter mendengus, mencoba menutupi rasa takutnya. "Omong kosong, ini tidak ilmiah." Kendewu menoleh kepadanya. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh sains," kata-katanya sederhana, tapi ada kekuatan aneh di baliknya, membuat dokter terdiam tanpa bisa membalas. Rizka merinding, bukan karena kata-katanya, tetapi karena pria ini sejak tadi tidak menunjukkan satupun reaksi manusia biasa. Tidak ada gugup, tidak ada marah, tidak ada panik. Hanya ketenangan dan sesuatu lain yang lebih dalam. "Kiara?" Suara Rizka bergetar saat ia membelai kepala putrinya. "Sayang, kamu merasakannya. Ada yang panas, ada yang sakit, ada apa?" Kiara perlahan membuka mata. Sorotnya jelas, ia merasakan sesuatu. Bukan rasa sakit, melainkan kehangatan lembut yang naik dari tenggorokannya menuju kepalanya. Hangat, menyenangkan, seperti suara yang telah lama tidur, kini mulai menggeliat untuk bangun kembali. Tiba-tiba, monitor di samping ranjang berbunyi cepat. Bebep, bip, bip, bip. Dokter menatap layar dengan mata membesar. Garis getar pita suara muncul. Padahal selama ini garis itu selalu datar seperti kematian. "Tidak mungkin, itu..." Kata-kata dokter terhenti di tenggorokannya. Perawat Silva menutup mulutnya, setengah menangis. Rizka membeku sepenuhnya, tidak mampu berkata apapun. Hanya Kendewu yang tetap berdiri, menatap monitor tanpa sedikit pun terkejut. Seolah ia memang sudah tahu apa yang akan terjadi. Rizka menoleh dengan suara tinggi yang hampir panik. "Apa yang kau sembunyikan sebenarnya? Aku menantangmu.
Bukan untuk bermain dengan nyawa putriku. Kendewu menunduk sedikit. Bukan seperti seseorang yang ketakutan, melainkan seperti seseorang yang sedang memilih kata dengan hati-hati. Rizka, katanya lembut, menyebut nama wanita itu tanpa ragu atau takut. Saya tidak datang untuk merugikan Kiara. Dokter menelan ludah. Perawat mundur. Kiara menggenggam tangan Kendewu, memegangnya erat, menunjukkan bahwa ia percaya pada pria asing ini. Lebih dari ia percaya pada siapapun sejak suara kecilnya hilang. Dan pada saat itu, ruangan itu dipenuhi sesuatu yang selama berbulan-bulan tidak pernah menyentuh tempat itu. Harapan. Harapan yang terlalu menakutkan untuk dipercaya. Harapan yang bisa mengubah segalanya. Atau menghancurkannya. Malam itu rumah sakit terasa berbeda. Lorong-lorong panjang menuju ruang VIP tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah cahaya lampu redup sengaja menghindari tempat itu. Bayangan-bayangan memanjang di lantai, bergerak perlahan setiap kali lampu berkedip, seperti sesuatu sedang mengawasi dari kejauhan. Udara pun terasa lebih dingin, dingin yang menusuk sampai tulang, membuat siapapun yang lewat merinding tanpa alasan. Kiara terbaring di ranjangnya. Napasnya pelan, namun kini terasa lebih hidup, lebih hangat, seolah energi baru mulai mengalir di dalam tubuhnya. Pipinya yang dulu pucat mulai memperlihatkan rona merah tipis, matanya bergetar di balik kelopak, tanda bahwa sesuatu benar-benar berubah sejak ramuan itu menyentuh tenggorokannya. Rizka berdiri persis di samping ranjang, tidak beranjak sejak semuanya mulai terjadi. Wajahnya pucat, tetapi matanya terus memandangi putrinya tanpa berkedip, seakan takut momen ini menghilang jika ia memalingkan wajah sedetik saja. Ada ketakutan baru di mata itu, bukan lagi ketakutan kehilangan, tapi ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Di sudut ruangan, Kendewu berdiri diam seperti patung. Dokter dan perawat sudah pulang setelah diminta meninggalkan ruangan. Mereka tidak berani memprotes, atau mungkin mereka terlalu takut untuk melihat apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kini yang tersisa hanya 3 orang. Kiara yang sedang merasakan sesuatu di tenggorokannya, Rizka yang diselimuti kecemasan, dan Kendewu. Pria misterius yang membawa ramuan hijau itu. Tidak ada suara tawa mengejek dari Rizka lagi. Tidak ada hinaan. Hanya keheningan tebal yang membuat ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya, seperti udara tidak bisa bergerak. Rizka berbicara pelan, suaranya hampir tenggelam. Dia sudah mulai merasakan sesuatu di tenggorokannya. Kendewu mengangguk pelan tanpa menatap Rizka. Ya, itu tanda bagus, tapi ini baru permulaan. Rizka menoleh cepat, tatapannya tajam namun penuh kegelisahan. Apa maksudmu tahap pertama? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku? Kendewu tidak langsung menjawab. Ia memandangi Kiara lama, terlalu lama. Seolah ia sedang melihat sesuatu di balik kulit, sesuatu yang mata manusia biasa tidak bisa tangkap. Matanya tampak dalam, namun ada bayangan gelap samar di dalamnya yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Rizka menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih keras. Pria ini, dari awal, tidak pernah terlihat seperti orang miskin biasa. Cara ia berdiri, cara ia menatap, ketenangan yang tidak manusiawi. Semuanya terasa salah. Akhirnya Kendewu bersuara, pelan namun menusuk. Rizka, kau pernah bertanya-tanya mengapa semua dokter menyerah begitu cepat pada Kiara? Rizka terdiam. Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari pukulan. Kecelakaan itu, lanjut Kendewu, tidak wajar. Jantung Rizka mencelos. Apa maksudmu? Kendewu berjalan ke jendela, membelakangi Rizka. Tubuhnya tampak siluet gelap di bawah cahaya dari luar, seperti sosok yang tidak sepenuhnya milik dunia ini. Kerusakan pita suara Kiara, bukan karena benturan biasa. Ada pola, katanya pelan. Polanya bukan cedera biasa, seperti sesuatu meninggalkan jejak di sana. Berhenti bicara seperti orang gila, Rizka membentak, meski suaranya goyah karena rasa takut yang mulai merayap naik dari dalam dadanya. Kendewu menoleh perlahan, tatapannya menusuk sukmanya. Aku tidak gila, dan kau tahu itu. Rizka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu di mata Kendewu, sebuah luka lama,
Sebuah rahasia yang berat, sesuatu yang membuat Rizka merasa seluruh dinding pertahanannya goyah. Ada alasan aku membawa ramuan ini, lanjut Kendewu. Ramuan ini bukan herbal biasa, ini penawar. Rizka mengerutkan kening. Penawar untuk apa? Kendewu memandang Kiara kali ini dengan tatapan sedih, sangat sedih, hingga membuat Rizka merinding. Untuk sesuatu yang menyerang Kiara sejak kecelakaan itu. Rizka mundur setengah langkah, tubuhnya gemetar. Ada yang menyerang putriku? Kau... Apa maksudmu? Kendewu tidak menjawab langsung. Ia melangkah mendekati Kiara, lalu mengangkat tangannya, seolah mengusap sesuatu yang tidak terlihat di atas tubuh gadis kecil itu. Aku melihatnya begitu aku masuk ruangan tadi, bisiknya lirih. Sesuatu yang menempel di tenggorokannya. Tipis, hitam, bergerak lambat, hampir tidak terlihat, tapi aku pernah melihat itu sebelumnya. Rizka membeku, jari-jarinya mencengkram mulutnya sendiri. Kau bisa melihat hal semacam itu? Kendewu terdiam. Dan diamnya terasa lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Rizka merasakan tengkuknya dingin, bulu kuduknya berdiri. Siapa kau sebenarnya? Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya mesin monitoring Kiara yang berdetak perlahan. Akhirnya Kendewu mendekat dengan langkah pelan, matanya tidak pernah lepas dari wajah Rizka. Aku datang bukan hanya untuk menyembuhkan Kiara, katanya lirih. Aku datang karena sesuatu mengikuti kalian sejak kecelakaan itu. Rizka menahan napas. Sesuatu yang tidak boleh menyentuh anakmu lebih jauh. Ia berdiri sangat dekat, hanya sejengkal dari wajahnya. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara itu turun, menjadi lebih gelap. Aku tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan itu. Rizka hampir jatuh saking syok, dan yang lebih menghancurkan lagi, aku tahu siapa yang ingin membungkam Kiara selamanya. Rizka memucat. Siapa? Siapa yang kau maksud? Tapi Kendewu menggeleng pelan. Belum saatnya kau tahu. Rizka ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ini anakku. Kendewu kembali menatap Kiara, mengusap udara di atas dadanya, seolah menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Aku hanya bisa mengatakan satu hal, katanya pelan, wajahnya menggelap. Jika Kiara mulai bicara lagi, suara pertamanya mungkin mengungkapkan sesuatu yang sangat berbahaya. Rizka membeku sepenuhnya. Apa maksudmu? Kendewu mendekatkan wajahnya, berbisik seperti rahasia kelam yang tidak boleh didengar siapapun. Karena anakmu melihat sesuatu saat kecelakaan itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat siapapun. Dan seseorang ingin memastikan dia tetap bisu, selamanya. Rizka tersandar ke dinding, napasnya kacau. Kebenaran itu terlalu menakutkan untuk diterima. Kendewu menatapnya dengan campuran kasihan dan kejujuran pahit. Kau pikir kau bertaruh hanya dengan kata-katamu tadi? Tidak, Rizka. Kau sebenarnya mempertaruhkan jauh lebih banyak daripada yang kau sadari. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip, monitor Kiara bergetar, dan dari tenggorokannya terdengar getaran halus. Bukan suara, tapi tanda bahwa sesuatu sedang bangun. Rizka menjerit pelan. Kendewu, apa yang terjadi? Kendewu menatap monitor tanpa berkedip, suaranya berubah datar, namun mengandung ketegangan yang menusuk jantung. Kau akan menyesal pernah meminta suara Kiara kembali. Hening yang menyelimuti ruangan VIP itu terasa seperti sesuatu yang hidup, berat, dingin, dan menunggu. Bukan lagi hening rumah sakit, tetapi hening yang membuat jantung berdetak terlalu keras. Lampu-lampu putih di langit-langit berkedip pelan, seolah ruangan itu bernapas mengikuti ketegangan yang tidak terlihat. Kiara terbaring, tubuh kecilnya perlahan bergerak. Napasnya pelan, namun kini terasa lebih hangat, lebih kuat, seolah ada kehidupan baru yang sedang berusaha menembus hening panjang yang telah mengurungnya selama ini. Jemarinya sedikit bergerak, seperti merasakan denyut lain yang tidak pernah muncul sejak kecelakaan itu. Jantung kecilnya berdetak sedikit lebih cepat, tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Sesuatu yang menakutkan sekaligus penuh harapan. Rizka berdiri di sisi ranjang, begitu dekat hingga ujung gaunnya menyentuh lantai.
Tangannya gemetar saat ia menyentuh rambut putrinya. Takut untuk percaya, takut jika keajaiban kecil itu hanyalah bayangan semu yang bisa hilang kapan saja. Matanya terus menatap Kiara, mencari tanda apapun, sekecil apapun, bahwa suara itu benar-benar akan kembali. Di sudut ruangan berdiri Kendewu. Tubuhnya tegap namun terasa jauh dari manusia biasa. Sorot matanya tidak terlihat seperti mata orang yang tadi dihina, tapi seperti seseorang yang membawa beban lain lebih besar, lebih gelap. Tidak ada lagi jejak ketakutan atau kebingungan. Ia berdiri seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum siapapun menyadarinya. Rizka akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun dipenuhi ketakutan yang tidak mampu ia sembunyikan. Dia sudah mulai merasakan sesuatu. Di tenggorokannya, dia bilang terasa hangat. Kendewu menunduk sedikit. Itu tanda bagus, jawabnya lembut. Tapi ini baru permulaan. Rizka menoleh cepat, tatapannya tajam karena panik, bukan marah. Kalau begitu tahap berikutnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku? Kendewu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Kiara lama, sangat lama, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Cahaya lampu memantul di wajahnya, menciptakan bayangan halus yang membuat sosoknya tampak semakin misterius. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang justru terasa mengancam. Rizka! Akhirnya pria itu bicara. Suaranya pelan, namun menggema di telinga wanita itu. Kau pernah bertanya-tanya, mengapa semua dokter menyerah begitu cepat pada Kiara? Rizka membeku. Pertanyaan itu seperti pisau yang ditusukkan tiba-tiba ke dadanya. Kecelakaan itu, lanjut Kendewu, tidak wajar. Udara di ruangan itu terasa turun beberapa derajat. Apa maksudmu? Suara Rizka bergetar. Kendewu melangkah ke dekat jendela. Bayangannya tampak gelap, siluet yang tidak sepenuhnya milik manusia. Ia memandang keluar, namun suaranya tetap diarahkan pada Rizka. Kerusakan pita suara Kiara, bukan cedera biasa, ada pola di sana, pola yang ditinggalkan oleh sesuatu. Rizka menepisnya dengan suara pecah. Berhenti bicara seperti orang gila, namun Kendewu menoleh, menatapnya dengan mata yang dalam. Terlalu dalam. Aku tidak gila, katanya tegas namun tenang. Dan jauh di dalam hati, kau tahu itu. Kata-kata itu menghantam Rizka seperti badai. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu dalam cara Kendewu bicara. Cara ia menatap yang membuat semua pertahanan Rizka runtuh. Ada alasan aku membawa ramuan ini. Ramuan ini bukan sekadar herbal. Ini adalah penawar. Rizka menelan ludah, nyaris berbisik. Penawar? Untuk apa? Kendewu memandang Kiara dengan tatapan sedih, sangat sedih, seperti seseorang yang sedang melihat luka lama yang pernah ia alami sendiri. Untuk sesuatu yang menyerang Kiara sejak kecelakaan itu. Rizka mundur setengah langkah, tubuhnya terhuyung. Ada yang menyerang putriku, suaranya tercekat. Kau bicara apa? Kendewu berjalan perlahan ke arah ranjang, mengangkat tangannya sedikit, seperti mencoba menyentuh sesuatu yang tidak terlihat. Aku melihatnya tadi, ucapnya lirih. Sesuatu menempel di tenggorokannya, hitam, tipis bergerak lambat, sangat sulit dilihat. Tapi aku pernah melihat itu sebelumnya. Rizka menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Kau bisa melihat hal-hal seperti itu? Kendewu terdiam, diam, namun diamnya itu adalah jawaban. Rizka merasakan seluruh tubuhnya merinding. Siapa kau sebenarnya? Suara mesin monitor berdetak pelan. Keheningan menekan ruangan begitu dalam. Kendewu akhirnya melangkah mendekat. Matanya mengunci mata Rizka dengan tatapan yang membuat wanita itu mundur setengah langkah. Aku datang bukan hanya untuk menyembuhkan Kiara, bisiknya. Aku datang karena sesuatu, mengikuti kalian sejak kecelakaan itu. Rizka menahan napas, matanya membesar, hatinya berdegup keras. Sesuatu yang tidak boleh menyentuh anakmu lebih jauh. Ia berdiri sangat dekat, suaranya merendah, gelap, nyaris seperti gumaman dari tempat yang jauh. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Detik itu juga,
Jantung Rizka seperti berhenti berdetak. Aku tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan itu. Rizka hampir jatuh. Dan Kendewu mendekat sedikit, suaranya turun menjadi bisikan yang menggetarkan tulang belakang. Aku tahu siapa yang ingin membungkam Kiara selamanya. Rizka memucat sepenuhnya. Siapa yang kau maksud? Kendewu menggeleng pelan. Belum saatnya. Ini anakku. Suaranya meledak, lalu patah menjadi tangis pelan. Kendewu mengangkat tangannya, mengusap udara di atas dada Kiara, seolah meraba sesuatu yang tidak terlihat. Aku hanya bisa bilang satu hal. Wajahnya menggelap, aura di sekelilingnya berubah seperti bayangan yang bergerak sendiri. Jika Kiara mulai bisa bicara lagi, suara pertamanya mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang sangat berbahaya. Rizka gemetar. Apa maksudmu? Kendewu menatapnya dalam sangat dekat. Karena anakmu melihat sesuatu saat kecelakaan itu, sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun, dan seseorang ingin memastikan ia tetap bisu. Lampu ruangan berkedip lagi, monitor bergetar, Kiara menggenggam lehernya, dan getaran itu, kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Hening di ruangan itu menjadi semakin berat. Seperti seluruh udara menolak bergerak. Semua orang dapat merasakan ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang berada di antara mereka namun tidak bisa dijelaskan. Lampu-lampu kembali berkedip lemah seperti sedang kehabisan tenaga. Sementara, monitor medis di samping Kiara bergetar pelan, membentuk garis-garis yang belum pernah muncul selama berbulan-bulan. Kiara menggenggam tenggorokannya, jemarinya kecil, tapi kekuatan yang memaksa dirinya memeluk leher itu membuat Rizka panik setengah mati. Napas kecil itu tersengal, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena ada sesuatu yang bergerak dari dalam pita suaranya, sesuatu yang terasa seperti kehidupan yang bangun dari tidur panjang dan gelap. Rizka berlari mendekat, tangannya gemetar, begitu keras, hingga hampir tidak bisa menyentuh wajah anaknya. Kek Kiara, sayang, apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi denganmu? Kiara tidak bisa bicara, tapi dari matanya, mata yang selama ini kosong, muncul cahaya baru, cahaya harapan, sekaligus ketakutan. Sementara itu, Kendewu hanya berdiri diam di sisi ranjang. Cahaya dari lampu yang bergoyang jatuh ke wajahnya, menciptakan bayangan tajam yang membuat sosoknya tampak semakin misterius. Napasnya teratur, terlalu tenang, seolah ia sudah tahu bahwa momen menegangkan ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari apa yang akan terjadi. Kendewu mengamati Kiara dengan intensitas yang membuat jantung siapapun berdebar tak karuan. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga ketakutan, tetapi ada rasa iba, rasa berat, dan rasa tanggung jawab yang tidak pernah ia ungkapkan sejak datang. Rizka akhirnya menoleh tajam, suaranya pecah seperti kaca jatuh. Kendewu, tolong jawab aku. Apa yang terjadi pada anakku? Kendewu menghembuskan napas panjang, seperti seseorang yang memikul beban yang tidak bisa ia bagikan kepada siapapun. Dia sedang bangun, katanya pelan, namun menggetarkan seluruh ruangan. Sesuatu di dalam dirinya sedang bangkit. Rizka memeluk Kiara erat seolah bisa melindunginya dari apapun, dari dunia, dari rasa sakit, atau dari kebenaran yang terlalu menakutkan untuk didengar. Bangun? Maksudmu apa? Ini bukan tidur. Ini suara anakku. Ini hidupnya. Kendewu menatapnya. Tatapan itu dalam sekali, membuat Rizka menahan napas tanpa sadar. Saya tahu, tapi bukan hanya suaranya yang sedang bangun. Rizka merasa jantungnya turun ke perut. Apa maksudmu? Sebelum Kendewu menjawab, Kiara kembali menegang. Dadanya naik turun lebih cepat. Matanya terbuka, menatap langit-langit, dan bibirnya bergetar. Getaran itu semakin jelas, semakin kuat, seperti seseorang dari dalam sedang mencoba mendorong sesuatu keluar dari kerongkongannya. Monitor berbunyi lebih cepat. Bip, bip, bip. Dokter manapun akan panik, tapi kali ini tidak ada dokter, tidak ada perawat,
Hanya mereka bertiga. Rizka meraih tangan Kendewu dengan putus asa. "Kendewu, tolong, aku tidak peduli apapun yang kau sembunyikan. Aku tidak peduli apapun tentang masa lalumu. Tolong jelaskan apa yang terjadi pada anakku." Kendewu menunduk, menatap tangan Rizka yang memegang lengan bajunya dengan kekuatan penuh. Kulitnya dingin, dingin yang bukan berasal dari AC rumah sakit, tetapi dingin dari tempat lain, dingin yang membuat Rizka menarik tangannya perlahan dengan tubuh bergetar. Kendewu berbicara lirih, nyaris seperti bisikan dari masa lalu. "Saya pernah melihat ini sebelumnya, pada seseorang yang saya gagal selamatkan." Rizka menutup mulutnya, ketakutan merayap hingga tulang. "Jadi anakku akan..." "Tidak," Kendewu memotong cepat, nadanya penuh kepastian yang menakutkan. "Saya tidak akan membiarkan Kiara menjadi seperti itu." Napas Rizka tercekat. Kendewu menatap Kiara, kali ini dengan sesuatu yang sangat manusiawi. Rasa bersalah yang dalam, seperti luka lama yang belum sembuh. "Ada sesuatu yang ikut dalam kecelakaan itu," katanya perlahan. "Sesuatu yang tidak berasal dari dunia sains atau medis." Rizka merasa lututnya hampir lemas. "Apa itu? Makhluk? Roh? Atau apa?" Kendewu menggeleng pelan. "Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi yang pasti, Kiara sedang berjuang. Tubuhnya sedang mencoba melawan sesuatu yang ingin tetap tinggal." Rizka jatuh berlutut di samping ranjang, menangis tanpa suara. "Kenapa? Kenapa harus anakku? Kenapa?" Kendewu mendekat, mengangkat tangan seolah ingin menyentuh bahu Rizka, namun ia berhenti di tengah jalan, seperti seseorang yang tidak berhak memberikan penghiburan. Terkadang mereka yang paling tidak pantas menderita adalah yang paling banyak melihat, ucapnya pelan. Kiara tiba-tiba menarik napas dalam, tubuhnya melengkung sedikit, matanya terbuka lebih lebar, air mata mengalir, dan bibirnya bergerak. Getaran itu berubah menjadi suara. Sangat kecil, sangat halus, seperti bisikan yang hampir tidak terdengar. Tapi itu suara pertama setelah berbulan-bulan. Rizka terhenti, seluruh tubuhnya beku. Ia menatap Kiara dengan mata penuh air mata, dan ketakutan bercampur harapan. Kendewu menahan napas, jauh lebih tegang dari sebelumnya, karena ia tahu, jika suara itu benar-benar keluar, ucapan pertama Kiara tidak hanya akan membawa kebahagiaan, tetapi juga kebenaran yang selama ini terkubur. Kebenaran yang bisa mengguncang hidup mereka selamanya. Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Hening yang begitu pekat sampai rasanya segala sesuatu di dalam ruangan berhenti bergerak. Hanya ada suara napas tertahan, suara kain gaun yang bergesekan, dan suara jantung yang berdetak terlalu keras untuk diabaikan. Rizka menatap putrinya dengan mata basah, tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak bahkan 1 inci pun. Bibir kecil Kiara bergetar lagi, tidak seperti sebelumnya. Kali ini getarannya lebih jelas, lebih kuat. Seperti suara yang telah lama hilang kini, mencoba meraih jalan keluar. Jemari kecil itu meraih udara, seolah mencari pegangan dalam gelap. Matanya terbuka lebar, penuh air mata dan ketakutan, tetapi juga penuh keberanian yang tidak sesuai dengan usianya. Rizka mendekatkan wajahnya, hampir tidak berani bernapas. "Kiara, sayang, coba bicara. Ibu di sini, ibu di sini." Suaranya pecah, namun lembut, seperti suara ibu yang sudah terlalu lama menahan semua rasa sakit sendirian. Kiara membuka bibirnya sedikit lebih lebar, tenggorokannya bergetar. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, suara kecil keluar dari bibir mungilnya, lembut, pecah, parau. Namun, itu suara. Rizka langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lututnya lemas, air matanya jatuh seperti hujan deras, tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena keajaiban itu terlalu besar untuk ia tanggung dalam satu waktu. Kiara mencoba lagi. Suaranya hampir tidak berbentuk kata, namun tetap saja membuat seluruh ruangan berguncang. "Ma." Suara itu sangat kecil, tetapi cukup untuk mematahkan segala keangkuhan yang pernah Rizka punya tentang dunia ini. Rizka langsung membungkuk, memeluk putrinya erat-erat,
mencium rambutnya sambil menangis. Terisak seperti anak kecil yang baru menemukan kembali rumahnya. Kiara, Kiara, oh Tuhan, suara kamu kembali. Sayang. Perawat yang sebelumnya menertawakan Kendewu hingga mengejek ramuan hijau itu, kini berdiri di ambang pintu, memeluk dirinya sendiri sambil menahan tangis. Ia tidak tahu kapan ia kembali ke ruangan. Mungkin ia tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin ia hanya terpaku di luar karena rasa takut dan rasa tidak percaya. Dokter Andra mematung, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang biasanya stabil kini bergetar saat ia memegang clipboard. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mengguncang seluruh keyakinan ilmiahnya. Ia tidak mampu membentuk satu kata pun. Namun, di tengah momen mengharukan itu, Kendewu justru mundur selangkah. Ia tidak tersenyum, tidak bangga, tidak meminta imbalan. Tatapannya justru dipenuhi rasa berat, seperti seseorang yang sedang bersiap meninggalkan sesuatu yang ia tahu tidak boleh ia miliki. Rizka merengkuh Kiara, mencium pipnya, memeluknya sekuat tenaga. Setelah beberapa detik, ia menyadari sesuatu. Kiara menoleh, bukan ke arahnya, tapi ke Kendewu. Mata kecil itu, penuh air mata dan getaran suara, mencari sosok pria lusuh itu, sosok yang datang seperti bayangan gelap, namun membawa cahaya yang tak disangka-sangka. Kiara mengangkat tangannya, menunjuk Kendewu pelan. Suara kecilnya licin, pecah, namun jelas menunjukkan satu hal. Ia mengenali pria itu. Ia percaya padanya. Rizka melihat itu dan tiba-tiba napasnya tercekat. Emosi bercampur, syukur, lega, bingung, takut, dan sesuatu yang baru. Sesuatu yang ia tidak mau akui. Rasa bersalah karena pernah meremehkan pria yang sekarang telah mengubah dunianya. Ia bangun perlahan, menatap Kendewu dari balik air matanya. Kendewu, suaranya bergetar. Kau benar-benar melakukannya. Kendewu hanya menatap Kiara sebentar, lalu mengangguk kecil. Gerakan sederhana itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Rizka melangkah mendekat, memegang dadanya sendiri untuk menahan emosi yang meluap. Kesepakatan kita, apapun yang kau minta, akan aku berikan. Ruangan kembali sunyi. Sunyi yang tidak nyaman. Sunyi yang dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan diminta lelaki misterius ini? Uang? Rumah? Nyawa? Atau janji yang pernah keluar dari mulut Rizka sendiri? Kiara menatap Kendewu, matanya berkaca-kaca, seolah memohon agar pria itu tidak pergi. Kendewu menutup matanya sebentar. Tarikan napasnya panjang, seperti seseorang yang menahan rasa sakit yang tidak terlihat. Ketika ia membuka matanya kembali, suaranya pelan, lembut, namun penuh luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Aku tidak ingin apapun darimu, Nyonya Rizka. Rizka membeku. Apa maksudmu? Kendewu menatap Kiara lama, sangat lama. Seolah gadis kecil itu adalah seseorang yang mengingatkannya pada masa lalu yang tidak pernah berhasil ia selamatkan. Aku tidak datang untuk mengambil, ucapnya. Suaranya seperti rangkaian doa yang patah. Aku datang untuk mengembalikan. Rizka mengerutkan kening, bingung. Mengembalikan? Apa? Kendewu menatapnya dengan senyum kecil, senyum yang penuh luka. Ayahmu adalah seseorang yang pernah aku hutangi nyawa, dan pada detik itu, dunia Rizka runtuh. Kalimat itu, pendek, lembut, dan diucapkan tanpa nada dramatis, justru menghantam Rizka seperti badai yang merobohkan seluruh dunia yang ia kenal. Ayahmu, seseorang yang pernah aku hutangi nyawa. Suara Kendewu bergema di kepalanya berulang kali, membuat seluruh tubuhnya bergetar tanpa kendali. Wajah Rizka memucat, bibirnya bergerak, tapi tidak satu kata pun berhasil keluar. Udara di ruangan itu menjadi lebih dingin, seolah segala sesuatu ikut membeku bersama kepalanya yang mendadak berat. Rizka memandang Kendewu, mencari kepastian, mencari penjelasan, mencari kebohongan, apa saja. Selama itu bisa membuat kenyataan ini tidak benar. Tapi
Tatapan Kendewu terlalu jujur, terlalu dalam, terlalu berat untuk menjadi kebohongan. Kau kenal suamiku?" Suara Rizka nyaris tidak terdengar, seperti seseorang yang baru saja kehilangan napasnya. Kendewu tersenyum kecil, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, tetapi luka. Luka yang telah ia simpan sendirian terlalu lama. "Aku tidak hanya mengenalnya," ucapnya perlahan. "Aku berhutang nyawa padanya." Rizka menutup mulutnya. Lututnya bergetar begitu hebat hingga ia harus meraih tepi ranjang untuk tetap berdiri. Kenangan suaminya langsung membanjiri kepalanya. Senyumnya, cara ia menggendong Kiara ketika masih kecil, caranya tertawa, caranya menatap Rizka dengan kasih sayang. Semua itu menghantam seperti ombak raksasa, membawa serta rasa sakit yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Bagaimana mungkin? Rizka masih tidak percaya. Dari mana kau mengenal dia? Kapan? Kenapa?" Kendewu menunduk sejenak, menarik napas panjang yang terdengar seperti seseorang yang mencoba menahan tangisnya sendiri. "Itu cerita panjang," katanya. "Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lupa janjiku padanya." Rizka memejamkan mata, tetapi air mata terus mengalir. "Janjimu?" Kendewu mengangguk pelan. "Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat penting bagiku. Suamimu adalah satu-satunya orang yang menolongku saat itu. Ia menyelamatkan hidupku tanpa meminta apapun sebagai balasan." Rizka menggigit bibirnya, mencoba menahan isak. Jadi kau menyelamatkan Kiara karena suamiku." Kendewu menggeleng perlahan, lirih. "Aku menyelamatkan Kiara karena dia tidak bersalah, tapi aku datang ke sini karena janjiku padanya." Suasana kembali hening yang menyakitkan. Rizka menatapnya lama, matanya merah penuh air mata, tidak tahu apakah ia sedang marah, sedih, atau bersyukur. Kendewu mengalihkan tatapannya ke Kiara. Mata kecil itu masih melihatnya, seolah mengerti sesuatu jauh lebih dalam dari usianya. Kiara mengangkat tangannya lagi, memanggil Kendewu dengan suara pecah yang hampir tidak terdengar. "Kak..." Suara itu menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Rizka tersentak. Ia menatap Kendewu, lalu menatap Kiara, lalu kembali ke Kendewu. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa laki-laki asing ini mungkin bukan sekadar penyelamat. Rizka berjalan mendekat, suaranya patah-patah. "Kendewu, kau harus tinggal, kau tidak boleh pergi." Kendewu memejamkan mata, menahan sesuatu yang jelas lebih berat daripada beban di pundaknya. Ketika ia membuka mata lagi, tatapannya penuh dengan rasa bersalah dan keputusan yang menyakitkan. "Aku tidak bisa," ucapnya pelan. "Aku tidak pantas berada di dunia kalian." Rizka langsung maju, mencoba meraih lengannya. Kau baru saja menyelamatkan anakku. Suaranya kembali karena kau. Setidaknya biarkan aku berterima kasih." Namun Kendewu mundur satu langkah, gerakan kecil, tapi terasa seperti jarak yang tidak bisa dijembatani. "Aku bukan orang baik, Rizka." Nada suaranya berat, penuh luka. "Dan keberadaanku tidak akan membawa ketenangan bagi kalian." Rizka menggeleng, air matanya mengalir deras. Itu tidak benar. Kau menyelamatkan Kiara. Tapi Kendewu memotong lembut, suaranya mirip bisikan doa yang tidak pernah dikabulkan. "Aku hanya menepati janji yang kubuat pada suamimu. Janji yang kubawa sepanjang hidupku." Rizka menahan napas. Kiara mulai panik, tangannya terulur, mencoba meraih Kendewu. Suara kecilnya pecah lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. "Ken, jangan." Dan itulah saat hati Rizka benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan, bukan karena ketakutan, tetapi karena anaknya yang baru mendapat kembali suaranya, mengatakan kata pertama bukan untuk dirinya, melainkan untuk pria misterius yang hendak pergi. Kendewu menunduk dalam-dalam, seolah suara itu menusuk sampai ke bagian terdalam dirinya. Ia mengambil satu langkah ke belakang. Rizka menangkap napas, matanya membesar. Tidak, tapi pintu ruangan mulai tertutup, perlahan, senyap. Dan suara kecil Kiara pecah menjadi tangis.
tangis yang memanggil seseorang yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Dan ketika pintu itu tertutup sepenuhnya, Rizka memeluk Kiara erat-erat. Gaun kuningnya kini kusut, basah oleh air mata. Ruangan terasa kosong, begitu kosong, seolah sesuatu yang sangat penting baru saja hilang. Keajaiban memang datang hari itu. Tapi kebahagiaan tidak datang lengkap, karena ada sosok yang pergi. Seseorang yang tidak pernah benar-benar mereka miliki, namun meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa digantikan siapapun. Pintu ruangan VIP yang perlahan menutup itu seperti menutup sebuah bab yang tak akan pernah kembali sama. Suara tangis Kiara menggema pelan, membuat seluruh atmosfer berubah menjadi lebih suram dari sebelumnya. Rizka memeluk putrinya erat-erat, seolah ia takut dunia akan merebut satu-satunya keajaiban yang baru saja kembali ke hidup mereka. Di balik pintu, langkah Kendewu terdengar menjauh, pelan namun mantap. Setiap langkahnya seperti membawa beban berat yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia tidak menoleh, tidak melambat, tidak memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk menyesal. Gaun kuning Rizka yang basah oleh air mata, suara serak Kiara yang memanggil namanya, dan tatapan penuh harap yang tak pernah ia minta. Semua itu menempel di dalam dirinya seperti bayangan yang tidak akan hilang. Di dalam ruangan, Kiara terus menangis. Tangan kecilnya terulur ke arah pintu yang sudah tertutup. Ken, jangan. Suaranya patah, serak, namun jelas menyuarakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar panggilan. Rizka memeluknya lebih erat, mencoba menenangkan putrinya meski ia sendiri tidak bisa menenangkan hatinya. Air mata mengalir tanpa henti, menetes jatuh ke bahu Kiara, bercampur dengan isak kecil yang membuat ruangan terasa sesempit dunia yang baru saja kehilangan sesuatu penting. Rizka berusaha bicara, namun suaranya pecah setiap kali mencoba menggambarkan rasa putus asa yang tak bisa ia jelaskan. "Sayang, ibu di sini. Sudah, jangan menangis Kiara." Tapi bagaimana mungkin seorang ibu menenangkan anaknya ketika ia sendiri merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari berarti. Ia memeluk Kiara begitu erat sampai tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena bahagia Kiara sudah bisa bicara, tetapi karena rasa kosong yang tiba-tiba muncul ketika Kendewu menghilang. Rizka tidak ingin mengakuinya, tidak ingin membiarkan pikirannya terbuka pada kenyataan itu, namun hatinya merasakan satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Laki-laki misterius itu sudah mengambil sesuatu dari mereka. Bukan harta, bukan janji, tapi ruang dalam hati mereka yang tidak seharusnya ia isi. Di luar, langkah Kendewu semakin menjauh. Tidak ada tujuan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada rumah. Tangannya menggenggam botol kaca kecil itu, botol yang kini kosong. Cairan ramuan hijau itu sudah habis, dan ia tahu. Itu adalah yang terakhir. Tidak akan ada lagi ramuan seperti itu. Keajaiban selalu datang dengan harga, dan harga itu kini sudah dibayarnya. Ia berjalan melewati lorong rumah sakit yang sunyi, hanya ditemani cahaya lampu redup dan bayangan panjang di lantai. Setiap langkah seperti mengikis sedikit dari dirinya sendiri. Rambutnya yang tidak rapi, baju lusuh yang pudar, dan aroma hutan yang melekat di kulitnya membuatnya tampak kembali seperti seseorang yang tidak penting. Seseorang yang tidak pantas menginjak dunia yang terlalu mewah bagi dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, ada rasa sakit lain menyelinap di dadanya. Rasa kehilangan. Rasa yang tidak pernah ia izinkan masuk. Di ruangan VIP, Kiara masih menangis. Tangannya mencengkeram gaun Rizka erat-erat, seolah ia takut ibunya akan pergi, seperti Kendewu. Rizka mencoba menghapus air mata anaknya, tetapi tangannya sendiri basah dan bergetar. "Sayang, jangan menangis. Ibu janji kamu aman." Tapi Kiara hanya menggeleng, suaranya pecah. Ken. Rizka memejamkan mata dengan kuat. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada anaknya bahwa seseorang yang baru saja menyelamatkan hidupnya memilih pergi begitu saja tanpa melihat ke belakang. Dalam hatinya, Rizka juga ingin berteriak, mengejar, meminta penjelasan.
bertanya kenapa ia pergi, kenapa setelah memberikan harapan, ia meninggalkan lubang kosong yang tidak bisa ditutup siapapun. Tapi ia tahu satu hal, jika Kendewu ingin pergi, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahannya. Keajaiban datang dengan harga. Kadang harga itu bukan harta, bukan nyawa, tapi seseorang yang pergi sebelum kita sempat berterima kasih. Dan malam itu, Rizka memeluk Kiara lebih erat dari sebelumnya, menangis dalam diam. Ia merasa telah mendapatkan kembali putrinya. Namun kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar ia miliki. Malam itu berjalan dengan sangat perlahan, seolah waktu ikut larut dalam kesedihan yang memenuhi ruangan VIP rumah sakit itu. Mesin monitor berbunyi lembut, seperti mencoba menenangkan Kiara yang masih terseduh dalam pelukan ibunya. Lampu-lampu putih yang biasanya terasa dingin, kini tampak lebih redup, memberikan bayangan panjang yang menari di dinding, seolah menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Rizka duduk di tepi ranjang, memeluk Kiara erat-erat. Anak kecil itu menggenggam pakaiannya dengan kuat, seakan takut jika ia melepaskan, seseorang akan hilang lagi. Suara isaknya perlahan mereda, tapi matanya masih memandang pintu dengan harapan kosong. Harapan bahwa pria lusuh yang baru saja pergi akan muncul kembali. Rizka mengusap rambut halus putrinya, mencium keningnya dengan lembut. "Sudah, sayang, ibu di sini. Kamu aman, kamu tidak sendirian." Namun di balik kata-katanya, ada luka lain yang terbuka lebar, luka yang tidak pernah ia duga akan muncul. Sebuah kekosongan yang baru, yang tidak ia mengerti. Karena bagaimana mungkin seseorang yang baru saja ia hina, ia remehkan, ia dorong menjauh, tiba-tiba menjadi sosok yang begitu berarti dalam hitungan jam. Ketika ia menunduk, melihat Kiara yang mulai mengantuk karena lelah menangis, hati Rizka terasa sangat berat. Ia ingin membenci Kendewu. Ia ingin memarahinya karena pergi tanpa penjelasan. Ia ingin melupakannya begitu saja. Namun setiap kali ia mengingat bagaimana mata pria itu memandang Kiara, penuh kedalaman, penuh rasa bersalah, penuh janji yang tidak terucap, hatinya justru makin remuk. Rizka mencium kepala Kiara dan membisikkan, "Kita berterima kasih pada Tuhan, sayang, karena kamu kembali bersuara hari ini." Dan Kiara, dengan suara kecilnya yang masih serak, membalas, "Mama." Rizka kembali menangis, bukan tangis duka, tetapi tangis haru yang mengalir tanpa bisa dihentikan. Suara itu, dua suku kata sederhana, terasa seperti hadiah paling berharga yang pernah ia terima. Ia memeluk anaknya lebih erat, membiarkan dirinya tenggelam dalam momen penuh keajaiban itu. Namun, di sudut hatinya, ada satu nama yang tidak bisa ia lepaskan, Kendewu. Pria yang sudah menyelamatkan Kiara, pria yang tidak meminta balasan, pria yang membawa rahasia gelap tentang kecelakaan itu. Pria yang mengatakan bahwa seseorang ingin membungkam putrinya selamanya. Pria yang tiba-tiba pergi, tanpa meminta satupun dari segala janji Rizka. Dan yang paling menghancurkan, pria yang ternyata pernah berutang nyawa pada suaminya. Rizka menatap pintu itu lama sekali, meski tidak ada siapapun yang berdiri di baliknya. Ia berharap, meski sangat kecil, bahwa pintu itu akan terbuka kembali. Bahwa sosok sederhana namun misterius itu akan muncul. Sekadar mengatakan ia baik-baik saja, tapi pintu itu tetap diam. Sama diamnya dengan seluruh lorong rumah sakit malam itu. Di luar ruangan, di tempat yang tidak bisa dilihat Rizka maupun Kiara, Kendewu berjalan menyusuri lorong gelap dengan langkah lambat. Setiap bayangan lampu membentuk garis hitam di belakangnya, mengikuti seperti masa lalu yang tidak pernah ia lepaskan. Di tangannya yang dingin, botol kaca kecil itu kini kosong, dan meski benda itu sudah tidak memiliki kuasa apapun, ia menggenggamnya seakan itu satu-satunya pengikat yang masih menyambungkan dirinya dengan dunia yang baru ia bantu. Keajaiban telah ia berikan, dan kini ia pergi membawa beban yang tidak bisa dibagikan. Kepergiannya bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu dirinya bukan bagian dari kebahagiaan yang baru saja terbentuk di ruangan itu.
Ia berjalan tanpa tujuan, tanpa rumah, tanpa seseorang yang menunggu. Namun, di balik langkah beratnya, ada satu hal yang ia jaga di hatinya. Janji yang telah ia tepati. Dan di ruang VIP itu, Rizka memeluk Kiara sambil menangis dalam diam. Ia tahu hidupnya telah berubah. Ia tahu putrinya telah kembali. Namun ia juga tahu bahwa ada seseorang yang pergi, meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi siapapun. Keajaiban datang hari itu, namun kebahagiaan tidak datang sepenuhnya. Karena ada satu ruang kosong. Ruang yang diciptakan oleh seseorang yang tidak pernah benar-benar dimiliki, tetapi juga tidak pernah bisa dilupakan. Setiap kisah, sekelam apapun jalannya, selalu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sebuah pesan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang mau mendengarkan. Malam itu, setelah semua air mata jatuh, dan setelah kepergian seseorang yang keberadaannya begitu singkat, namun begitu berarti, Rizka belajar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belajar bahwa kemewahan, harta, dan nama besar tidak selalu bisa menyelamatkan orang yang paling kita cintai. Bahwa dokter terbaik sekalipun tidak selalu mampu memberikan jawaban. Bahwa terkadang pertolongan datang dari tempat paling tidak terduga, dari tangan seseorang yang tidak pernah kita anggap penting. Rizka mengingat tatapannya sendiri ketika pertama kali melihat Kendewu. Tatapan yang penuh hinaan, penolakan, dan kesombongan yang ia gunakan untuk menutupi ketakutannya. Ia tidak sadar pada saat itu bahwa laki-laki dengan baju lusuh itu membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Ketulusan. Dan dalam ketulusan itu, ia menemukan keajaiban. Kiara kini tidur dengan tenang, suara kecilnya telah kembali walau masih serak. Tapi, setiap kali ia memanggil mama, dunia Rizka berubah menjadi lebih cerah daripada sebelumnya. Tangisannya yang dulu menyakitkan kini terasa seperti musik yang paling indah, pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang meski dunia terasa runtuh. Rizka duduk di samping ranjang, mengusap rambut Kiara sambil memandangi pintu yang sudah lama diam. Dalam keheningan itu, ia membisikkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan kepada dunia. Terima kasih, Kendewu. Siapapun kau sebenarnya. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan kembali. Ia tahu kepergiannya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyembuhan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan sosok yang datang sebagai pengemis dan pergi sebagai pahlawan tanpa nama. Pada akhirnya, moral dari kisah ini mengalir perlahan seperti doa malam. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena keajaiban sering muncul dari tangan-tangan yang tidak kita sangka-sangka. Dan ketulusan sering lahir dari hati yang paling sederhana. Hiduplah dengan lebih menghargai, lebih mendengarkan, dan lebih merendahkan hati. Saya doakan untuk kamu yang mendengarkan cerita ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan yang luas, rezeki yang halal, dan penuh berkah, keluarga yang damai, dan hati yang dipenuhi ketenangan. Semoga setiap masalah yang sedang kamu hadapi hari ini diberi jalan keluar terbaik olehnya. Dan semoga setiap doa yang kamu bisikkan dalam diam, Allah kabulkan dengan cara paling indah. Amin. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin melanjutkan ke episode lainnya yang penuh drama, rasa, dan kejutan, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan like supaya kamu tidak ketinggalan kisah terbaru yang lebih menggetarkan lagi. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin tahu kamu berasal dari kota mana? Aku selalu penasaran karena penontonku datang dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Tulis di komentar ya. Aku tunggu hearts